Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Nak. Pagi, Bu. Apa kabarnya semua, sehat? Berarti hari ini bisa semangat ya untuk belajar ya? Bisa, Bu. Oke, mantap. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, ayo dipimpin doanya, Nak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepada Yang Maha dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Baik anak-anak ibu, hari ini kita akan masuk ke materi baru tentang mutasi. Tetapi sebelum itu kita akan bahas lagi nih, bahas ulang lagi tentang pewarisan sifat yang udah kita bahas di minggu lalu, ya kan? Pewarisan sifat itu bisa kita temukan di mana, Nak? Ayo satu orang. Satu orang, pewarisan sifat atau materi genetik itu bisa kita temukan di mana? Bisa. Ya. Di mana? Inti sel, benar. Jadi kita bisa menemukan bahan genetik atau pewarisan sifat itu di inti sel. Kalau kita telah lagi lebih dalam, itu nanti kita temukan ada yang namanya si kromosom. Di dalam kromosom kita temukan lagi ada si DNA ataupun si RNA. Ditelaah lagi di dalam DNA itu ada gen. Gen inilah untuk si pewarisan sifat makhluk hidup kepada keturunannya, ya kan? Jadi proses pewarisan sifat ini diatur sama materi genetik, ya kan? Itulah ada si DNA atau RNA yang dikaji lebih dalam. Lagi itu ada gen. Gen itulah untuk si pewarisan sifat. Oke, berarti anak-anak ibu sudah paham ya semua tentang pewarisan sifat? Sebelum kita masuk ke materinya, ibu akan membahas tentang tujuan pembelajaran hari ini, yakni kalian nantinya bisa menjelaskan tentang mutasi berdasarkan pengamatan tayangan yang diperlukan pada tumbuhan, hewan, manusia ataupun kasus-kasus lainnya. Kemudian kalian dapat menganalisis mekanisme dan penyebab mutasi, baik itu untuk proses, faktor penyebab, hasil dan dampak mutasi yang menyebabkan timbulnya variasi dan kelainan pada makhluk hidup. Kemudian menganalisis dampak positif dan negatif mutasi dan mempresentasikan hasilnya, ya Nak. Selanjutnya ada mengeksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan sifat pada makhluk hidup. Dan yang terakhir, kalian dapat menyajikan data hasil eksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan sifat pada makhluk hidup. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang nantinya akan kalian capai. Selanjutnya di sini ibu akan menayangkan video. Untuk itu kepada kalian semua mohon disimak videonya dengan baik, ya Nak. Udah tau lah. Apa itu?
pemeran utama dalam film ini, Nak? Tobi. Pemeran utamanya, namanya? Siapa? Motan. Iya, Peter Parker. Lalu, Peter Parker ya. Lalu, bagaimana asal mulanya dari Peter Parker menjadi Spider-Man? Asal mula kronologinya. Satu orang, ya. Awal mulai Ya. Ya, kemudian. digigit baru. Iya, benar. Jadi, film ini ada kaitannya ke materi kita, materi mutasi, ya kan? Nah, jadi yang mendasari film ini juga ada kaitannya sama teori mutasi genetik. Nah, mutasi genetik itu atau mutasi itu adalah perubahan bahan genetik atau materi genetik itu baik di tingkat gen maupun di tingkat kromosom. Itu dia dari film ini. Nah, kemudian dari sini kita bisa tahu awal mulanya si Peter Parker dia hanya manusia biasa. Ketika dia digigit oleh laba-labanya itu udah terkena radiasi ya. Makanya begitu digigit Peter Parker, maka langsung masuk racunnya si laba-laba ke dalam tubuh si Peter Parker. Nah, hal ini kena juga ke selnya Peter Parker, ya kan? Jadi ketika racunnya masuk, maka dia akan membawa sifat yang berbeda masuk. Sifat berbeda di sel DNA atau RNA si Peter Parker. Makanya fungsi organ-organnya menjadi berubah. Dari fungsi organ-organnya berubah itu makanya Peter Parker bertindak atau bergerak selayaknya laba. Sampai sini paham nggak? Next ya. Si mutagenesis ini nak maksudnya itu proses mutasi. Nah, mutagenesis adalah proses mutasi. Kemudian mutagen sumbernya atau faktor yang menyebabkan mutasi. Kalau dari film tadi, siapa yang menjadi mutagen ini? Benar. Lalu si mutan ini adalah organisme atau makhluk hidup yang terkena dampak mutasi. Dari film tadi, siapa mutannya? Peter atau Spider-Man. Berarti kalian udah mengetahui ya perbedaan antara mutagenesis, mutagen, dan Oke. Nah, ibu sekalian, kita udah tahu tentang materi mutasi ini. Tadi ada mutasi gen, mutasi kromosom, kemudian tadi juga ada kita bahas tentang kelainan-kelainannya ya. Selanjutnya, ibu mau mengkelompokkan kalian. Silakan kalian berdiskusi dan bereksplorasi mengenai buah tanpa biji. Jadi kalian harus menganalisis kenapa ada buah tanpa biji, ya kan? Seperti contohnya kenapa ada yang tanpa biji dan ada yang berbiji. Silakan kalian berdiskusi. Tadi sudah ibu berikan waktu untuk kalian berdiskusi dan bereksplorasi. Sekarang ibu mau kalian mempresentasikan hasilnya. Yuk, siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Kenapa ada buah tanpa biji? Iya, adalah silakan. Saya dari nama saya Dara Indri, saya dari saya hasil diskusi dari kelompok kami yaitu mengapa ada buah tanpa biji. Contohnya itu semangka. Semangka kenapa itu terjadi? Karena adanya zat kimia kolkisin yang menyebabkan semangka tersebut tidak berbiji. Akhirnya ada dua jenis semangka yaitu semangka berbiji. Oke, baik. Beri tangan. Ada yang mau? Ya, silakan nak. Saya Nusantri dari kelompok 4 ingin menambahi jawaban si Dara. Iya. Kan seperti dibilang Dara tadi,
bahwa buatan biji itu benar dan ini berhubungan dengan kognisi dan fungsi kognisi sendiri untuk menghambat pembentukan benang spindle. Oke, terima kasih. Ini tepuk tangannya. Iya. Jadi di sini Ibu simpulkan kenapa ada buah berbiji dan buah tanpa biji. Tadi yang dikatakan teman kita ada pengaruh koklisin. Jadi kemudian ditambahkan lagi oleh teman kita bahwa fungsi koklisin itu untuk menghambat pembentukan benang spindle waktu pembelahan sel. Jadi ketika tidak terjadinya pembentukan benang spindle secara otomatis, maka kromosom nanti akan memadat, akan terkumpul sehingga terjadilah poliploidi atau buah tanpa biji. Oke, baik anak-anak. Sekarang waktunya Ibu akan membagikan evaluasi pembelajaran berupa post test. Di sini nanti ada 5 soal dengan pilihan berganda, opsi A, B, C, D, E. Silakan kalian. Oke, baik. Sekarang materi kita sudah selesai ya tentang si mutasi ya kan? Kita tadi udah bahas tentang apa itu mutasi, mutagenesis, kemudian mutagen dan mutan. Kalian sudah membedakannya. Kemudian ada mutasi tingkat gen, mutasi tingkat kromosom dan contoh-contohnya kalian sudah paham hal itu. Jadi kesimpulannya mutasi ini nggak hanya berdampak negatif pada makhluk hidup, tetapi ada dampak positif seperti buah tanpa biji tadi ya. Nah, untuk minggu depan Ibu mau kalian mempresentasikan tentang sindrom atau kelainan yang ada di mutasi pada manusia ya. Nanti ada sindrom Jacob, Edward, Turner, Patau dan lain sebagainya. Nanti akan Ibu bagi ya. Masing-masing kelompok akan membawakan materi yang berbeda. Nah, itu nanti dipresentasikan minggu depan dan tugasnya terserah kalian mau dalam bentuk apa. Silakan kalian bereksplorasi, berkreasi sebenarnya mungkin. Mau kalian buat bentuk dalam PPT tugasnya, infografis, poster, video, podcast, storytelling dan lain sebagainya. Itu Ibu usahakan ke kalian ya. Biar kalian lebih leluasa dalam memilihnya ya. Oke, demikian.